Arsenal sit just 4 points behind. Hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunner Space yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Transfer mewah rival jadi sandungan Arsenal datangkan Mudryk. Transfer mewah yang dilakukan para rival diklaim mengancam Arsenal dalam mengamankan tanda tangan bintang incarannya Mykhailo Mudryk. 2 tahun lalu Manchester City tak segan mengeluarkan 100 juta pound sterling untuk memboyong Jack Grealish dari Aston Villa. Selain itu, di awal musim ini Manchester United juga rela menggelontarkan 81 juta pound sterling untuk Anthony. 55 juta pound sterling tawaran Arsenal untuk Mudryk menjadi persoalan hingga berakibat penolakan. Pasalnya Mudryk menjadi aset berharga sehingga harus ditebus melebihi mahar kedua pemain tersebut. Direktur olahraga Shakhtar Carlo Nicolini mengatakan jika berurusan dengan Mudryk, klub lain harus membuat penawaran spesial. Dia percaya tidak ada yang lebih hebat dibandingkan Mudryk dengan nilai 100 juta euro dan nilai 60 juta euro dinilai tidak cukup. Carlo Nicolini juga mempunyai indikasi khusus untuk menetapkan harga Mykhailo Mudryk, yakni harga pasar dari 2 pemain yang disebutkan di atas. Nicolo Zaniolo masuk daftar belanja Arsenal. Kondisi Nicolo Zaniolo yang kerap cedera berangsur-angsur mulai membaik di tangan Jose Mourinho. Oleh sebab itu, kini Arsenal mulai mengincar pemain AS Roma tersebut. Menurut laporan yang dilansir dari Mirror, The Gunners sedang mencoba untuk memboyongnya di jendela transfer musim dingin 2023 nanti. Mikel Arteta yang sedang membutuhkan kekuatan tambahan di sektor penyerangan, dan Zaniolo adalah salah satu pemain yang bisa masuk ke dalam skema permainan The Gunners, selain pemain Shakhtar Donetsk, Mykhailo Mudryk. Selain The Gunners bisa menjanjikan Zaniolo bermain di Liga Champions untuk musim depan, mereka nampaknya juga berpeluang untuk mendatangkan pemain berpaspor Italia tersebut dengan harga murah. Karena kontraknya dengan tim ibu kota Italia hanya tersisa sekitar 18 bulan lagi. Manchester City minati keserbagunaan Ben White. Calcio Mercato menyebut jika Manchester City sedang mengawasi pemain Inggris yang bermain untuk Mikel Arteta. Diwartakan, tim asuhan Pep Guardiola itu meminati keserbagunaan yang bisa dilakukan oleh Ben White. White adalah pembelian defensif termahal Arsenal ketika dia bergabung dengan mereka dari Brighton musim lalu. Dia telah menjadi bek kanan Arsenal untuk sebagian besar musim ini saat Gabriel dan William Saliba bersinar di pertahanan tengah. Namun Ben White telah menjadi pemain kunci Arsenal. Menjualnya adalah tindakan yang tidak terpikirkan. Pasalnya Arsenal tengah berupaya untuk kembali ke puncak sepak bola Inggris. Bersama Ben White, hampir ada jaminan bahwa Arsenal akan terus maju di semua kompetisi. Nketiah ungkap alasan kepercayaan Arteta padanya. Eddie Nketiah akan menjadi striker utama Arsenal hingga Gabriel Jesus kembali dari cederanya. Dia mencetak gol indah saat The Gunners mengalahkan West Ham dengan skor 3-1 saat mereka kembali ke aksi Liga Premier. Awalnya banyak yang tak percaya dengan kapasitas Nketiah menyusul besarnya gaji yang dia terima. Namun satu hal yang dia miliki adalah dukungan dari Mikel Arteta. Dan dia berbicara tentang mengapa sang pelatih percaya kepadanya. Manajer tahu orang seperti apa saya dalam hal ingin bermain sepanjang waktu. Jadi saya tidak perlu mengetuk pintunya setiap minggu. Dia tahu tipe pemain seperti apa saya dan dia tahu kapanpun saya diberikan kesempatan.
saya akan selalu memberikan 100% untuk membantu tim. Ujar Eddie Nketiah. Penyesalan besar Saka di Arsenal terbayarkan. Bukayo Saka sempat berbicara soal satu-satunya penyesalan terbesarnya ketika bergabung dengan Arsenal, yaitu tidak sempat bertemu Arsene Wenger. Penyesalan tersebut akhirnya terbayarkan ketika Wenger datang ke Emirates dan menyaksikan permainan apik Arsenal. Saka tercatat baru menembus tim senior pada tahun 2019. Dia telat setahun karena Wenger lebih dulu mengakhiri kerjasamanya dengan Arsenal pada tahun 2018. Apalagi setelah itu Wenger tidak pernah kembali lagi ke Emirates Stadium. Momennya itu diunggah ke akun Twitter pribadinya. Saka terlihat bahagia, begitu pula dengan Wenger. Keduanya nampak berpelukan hangat dan Saka kemudian menuliskan tweet singkat, "Akhirnya kami bertemu." Pemain muda yang bisa diorbitkan Arteta di tahun 2023. Kesuksesan Arsenal berada di puncak klasemen tidak terlepas dari peran para pemain muda. Kemungkinan di tahun 2023 manajer Arsenal Mikel Arteta akan kembali mengorbitkan pemain muda dan beberapa nama diprediksi bakal bersinar. Mereka ialah Ethan Nwaneri yang pernah melakukan debut impresif bersama Arsenal senior dan menjadi pemain termuda di dalam klub. Kemudian ada nama Katalin Cherjan yang menjadi salah satu pemain yang ikut training camp Arsenal saat di Dubai. Katalin Cherjan tampil mencolok bersama Arsenal U21 dan dia akan menantikan debutnya bersama tim senior. Dan satu nama lagi yang bisa diorbitkan Arteta adalah Marcelo Flores. Dia sudah dipanggil timnas Meksiko meski belum menjalani debut bersama The Gunners senior. Kini Flores sedang menjalani peminjaman di Real Oviedo yang mentas di kasta kedua Liga Spanyol. Ketika kembali ke Arsenal nanti, dia berpotensi bersinar di tahun 2023. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!